kemudian EBT hanya mencapai 12%, dan itu jauh dari target yang ditetapkan, di mana untuk sesuai dengan RUKN, di mana untuk tahun 2025 target yang ditetapkan sebesar 23%, sementara sampai dengan tahun ini, akhir tahun 2023 itu baru mencapai sekitar 12%. Jadi untuk mencapai 23% dalam 1 tahun itu sangat mustahil gitu. Kemudian dibandingkan dengan paparan dari Prof. Rinaldi tadi ya, di mana dijelaskan bahwa potensi EBT yang terbesar itu adalah di radiasi matahari. Kemudian disusul energi angin. Tapi realisasinya untuk energi produksi listrik dari radiasi matahari itu cuma sampai realisasinya cuma sekitar 0,5%. Di Indonesia. Betul. Jadi itu berbanding terbalik dengan potensi yang ada di Indonesia, seperti itu, Pak. Terus potensi realisasi produksi listrik EBT terbanyak di Indonesia itu lebih banyak dari air gitu, Pak. Tapi itu pun porsinya sangat sedikit, cuman 6%. Kemudian disusul dengan energi angin cuma 5%. Jadi kalau di total sekitar 12%. Jadi yang kesimpulan yang bisa saya ambil, potensi energi EBT di Indonesia itu sangat besar, cuman pemanfaatannya sampai saat ini sangat-sangat kecil. Hanya sekitar 12% dari total bauran energi di Indonesia. Seperti itu, Pak, menurut saya. Menarik ya, tadi yang disampaikan Pak Supriyadi terkait dengan target 23% ya di tahun 2025, yang sekarang ini belum sampai 50%-nya ya. Sekitar 12 ke 23. 50% berarti ya. Mengejar 50% target dalam waktu setahun dengan kondisi yang ada. Apakah itu udah termasuk yang kemarin di Cirata, Pak Supriyadi? Sudah, Pak, itu udah nasional itu, Pak. Berarti Seluruh semua Indonesia. ya, yang termasuk di Cirata yang baru kemarin dipasang kerjasama dengan Iya, betul. hasil Arab. dengan Arab ya. Jadi yang baru kita pasang kemarin kerjasama ternyata masih 0,5% tadi ya datanya kalau misalnya dari DJK. Nah, kalau misalnya kita melihat ya, energi di Indonesia kan dominan saat ini fosil, kemudian disusul oleh renewable energy yang tadi baurannya masih 12%. Dan meskipun tadi kita memiliki potensi yang sangat besar untuk solar ya dari matahari, ternyata sangat sedih masih 0,5%. Nah, disusul tadi ya, yang paling dominan adalah dari air jelas karena memang itu sudah lama, disusul angin. Nah, kira-kira gimana tuh caranya untuk bisa meningkatkan bauran tersebut ya dari sisi renewable energy? Mungkin dari teman-teman yang lain ada pandangan? Atau sebelum ke arah situ, tadi dari DJK yang lain mau melengkapi? Tadi selain Pak Supriyadi, siapa lagi yang dari DJK? Pak Supriyanto, Kumbang. Pak Supriyanto. Oke, Pak Supriyanto mungkin ada yang mau disampaikan? Izin Pak. Silakan.
Mohon maaf masih di jalan ini Pak. Jadi Ya. untuk mencapai target boran energi itu Pak, kita dari sisi pemerintah Pak, kita menyusun regulasi Pak dari RUKN dan RUPTL dan dari PPKN-nya Pak, dari RUN dan RUED-nya juga Pak. Dan untuk kebijakan fiskal juga Pak. Dan stimulus-stimulus dari sisi pemerintah Pak. Itu aja Pak. Makasih banyak Pak. Sejauh ini gimana ininya efektivitasnya dalam meningkatkan bauran tersebut? Apakah ada penambahan signifikan atau belum signifikan efeknya, Pak Supriyadi maupun Pak Supriyanto? Izin Pak, penambahannya sejauh ini belum signifikan Pak, karena kita sesuai dengan pemodelannya Pak sampai 2060 Pak untuk mencapai NZN-nya Pak. Dan masih berlangsung itu Pak untuk apa namanya metode mencapai baurannya itu Pak melalui co-firing, retrofitting. Ini masih dalam tahap pembahasan Pak. Dan masih proses revisi RUKN dan RUPTL yang terbaru. Silakan Pak Supriyadi, Pak Fredrik mau menambahkan. Mungkin dari Pak Fredik ingin menambahkan dari sisi regulasi. Terima kasih Pak. Mungkin menambahkan teman-teman, kalau saya pribadi, kalau dari kita lebih dari sisi ini Pak, pengawasan teman-teman juga kalau terkait dengan itu Pak. Mungkin saya apa namanya, yang pertama terkait dengan bauran Pak ya. Mungkin saya klarifikasi dulu, pendapatan kita itu paling banyak bukan dari migas Pak ya, dari minerba. Itu yang sekarang terjadi. Yang kedua terkait dengan potensi BT, seperti yang disampaikan Pak Supriyadi dan Pak Supriyanto itu memang benar Pak. Nah, tapi ini mungkin bisa saya share sedikit ya Pak ya, Silakan. kalau terkait itunya. Nah, kalau untuk baurannya sendiri emang benar itu adanya di ini Pak, di teman-teman DJK sama teman-teman di Pusdatin, Pusat Data Informasi. Jadi yang seperti Pak Supriyadi bilang, sampai tahun 2023 itu baurannya memang belum tercapai Pak. Nah, mungkin kalau dari sisi kita sebagai API Pak, kan kita apa namanya, pengendali internalnya itu ya mendorong. Jadi sebenarnya teman-teman di DJK dan di EBTK itu memang sudah ada program-program prioritasnya Pak terkait dengan pengembangan DBT Pak. Jadi memang eh, terkait dengan apa namanya, pembangunan ini emang banyak kendala ini Pak, banyak kendala. Kalau kita pribadi ya Pak ya, kita melihat di sisi pengawasannya emang banyak terkendala masalah ini Pak, apa namanya, penganggaran. Penganggaran benar itu emang ya hampir semua ya Pak ya, seperti Pak Pais tahu yang apa, apalagi yang zamannya COVID sebelumnya itu emang penganggaran, dan yang kedua memang masalah perizinan itu nggak bisa dimuluk itu Pak, perizinan. Nah mungkin kalau terkait dengan apa Pak, dengan bauran kita itu, saya bisa share sedikit sih. Mungkin yang potensi BT kita emang luar biasa, Pak. Nah, mungkin saya bisa share sedikit aja, Pak. Ini terkait potensi Silakan. BT-nya. Tuh, lagi hostnya. Jadi memang potensinya Bisa itu, Pak, bisa share? memang paling banyak kalau maksudnya kita kan database kita itu yang paling banyak itu emang di ini, Pak. Di Silakan. Surya, benar. Pak Fredrik bisa share screen? Bisa, Pak ya? Oke. Saya share sedikit ini mungkin data nasional, tapi ini mungkin internal kita sendiri. Ini Pak, jadi kalau kalau seperti yang disampaikan itu emang benar seperti yang Prof. Rin sampaikan, potensi BT kita emang luar biasa Pak, 3.686 gigawatt, dan panas bumi kita emang saya sekitar itulah, berbanding terbalik dengan surya kita emang ya seperti tadi yang pemanfaatan PLTS Pak ya, angin, air, nah ini yang termasuk ini Pak, potensinya ya, bioenergi, tenaga laut.
Nah, yang terpasang ini yang seperti yang tadi Pak Supriyadi sampaikan, ya PLTA itu termasuk yang paling besar, Pak. 5.000 megawatt. Nah, habis itu disambung dengan PLTP, panas bumi, Pak, dan PLTMH. Jadi memang, oh, sama biomas. Jadi memang seperti Pak Supriyadi sampaikan, memang PLTA itu memang masih sangat, apa namanya, mayoritas kapasitas EBT kita yang paling besar, Pak, dibanding yang lain, Pak. Mungkin itu yang bisa. Kalau yang terkait PJUTS, LTSAE memang sangat kecil sekali. Jadi ya ini yang bauran kita ini yang masih banyak PR-nya sih Pak, pembangunan EBT yang di bawahnya Pak. Itu sih Pak, tanggapan dari saya Pak. Oke, jadi kalau kita lihat dari data itu untuk yang PLTS masih ratusan MW ya. Bentar Pak, saya share lagi ya. Hmm. Kalau yang PLTS, ya, hanya sekitar 198 megawatt. PLTS sama PLTS rooftop bedanya di mana tuh? Ini sebenarnya lebih kepada pengaplikasian aja sih Pak. Kalau rooftop ini, kalau kita ini ya, kalau mungkin teman-teman Pak Supriyadi bisa nambahin ya. Kalau rooftop ini lebih pada ini Pak, pembangunan di atap. Biasanya kalau itu biasanya eh, di atap pemerintah, tapi yang gedung-gedung kalau yang PLTS ini mungkin yang di bawah Pak, yang di Oh, darat, jadi itu di dua tanah. dua grup yang berbeda berarti ya, bukan Ya, kalau rooftop kalau di bagian kita dari emang PLTS. ada program PLTS rooftop Pak. Oh, oke oke. Ya, jadi memang kalau kita lihat pemerintah tadi ya, salah satunya untuk menaikkan tingkat bauran ini adalah memberikan beberapa insentif kepada Ya Pak. masyarakat untuk bisa memasang renewable, termasuk salah satunya PLTS. Sebagai informasi, eh, salah satu industri di Cibitung ya, dia menggunakan PLTS rooftop beberapa mega ya kapasitasnya di Coca-Cola ya. Masang dan rencananya itu akan diduplikat ke company-company side plan mereka di tempat yang lain. Tapi kalau misalnya itu sudah menarik ya programnya, tapi mengapa belum masif ditiru dari pabrikan-pabrikan ataupun perusahaan-perusahaan lain? Mungkin tadi jatuhnya ke financing ya, financing problem di awal di mana dia membutuhkan Kuliah dulu. dana yang besar. Kuliah online dulu. Oke, tadi itu gambaran terkait dengan Kuliah. energi bauran dari teman-teman DJK maupun SDM mengenai potensi dari sudut pandang renewable yang kita sudah memiliki potensi yang sangat besar, tapi realisasinya masih setengah 50% berarti ya dari target RUKN yang di angka 23% tersebut. Dari teman-teman yang lain mungkin ingin melengkapi diskusi kita. Pak Fadil, silakan. Pak Robin, Pak. Pak Silakan. Robin, silakan Pak Robin. Pak Ketua dulu atau gimana? Enggak, Pak. Saya pencet. Lanjut. Silakan Pak Robin. Iya, Pak Faiz. Kenalkan Pak, saya Robin dari PLN Pak ya. Ya terkait bauran energi ini memang menarik Pak. Jadi kebetulan saya juga baru pindah gitu ya ke Pak Faiz izin pindah device, Pak ya. Oh, silakan. ya Pak terkait bauran energi Pak. Memang contohnya adalah di distrik desa Pak ya. Jadi memang kami di PLN sudah merencanakan roadmap sampai dengan 2025 itu rasio elektrifikasi maupun RDB itu bisa 100% lah gitu ya. Nah, salah satu pemanfaatannya kita memakai PLTS, Pak. PLTS untuk rural-rural area yang memang sangat jauh gitu ya kalau kita tarik dari grid existing. Nah, memang permasalahannya pertama yang tadi Pak Faiz bilang, Pak, masalah finance, Pak ya, masalah uang. Karena memang kalau kita bicara listes itu lebih ke arah penyerta modal negara gitu ya kalau anggarannya ya. Ya memang selama ini ya belum ada kepastian lah istilahnya gitu ya. Mungkin belum disetujui Pak Supriyanto gitu kan. Nah, selain masalah finance juga
ada masalah sosial sebenarnya Pak Ais ya. Karena sosial dan perizinan sebenarnya sih. Jadi kan kebanyakan kalau kita membangun PLTS itu di grounded gitu ya, di tanah dan di rural area, biasanya itu kita mentok ke yang sifatnya hutan lindung, Pak. Hutan-hutan lindung maupun ya hutan lah kebanyakan gitu ya. Di mana untuk proses perizinannya pun kemarin saya baru juga Pak, jadi baru nanya-nanya itu bisa memakan waktu 6 sampai 12 bulan lah untuk perizinannya saja itu. Belum sampai pembangunan atau sampai dia bisa energize gitu ya. Jadi masalahnya cukup kompleks gitu ya. Cuman ya ini salah satu wujud lah Pak ya, wujud kita bisa kontribusi gitu ya dalam bauran energi. Nah, yang menarik justru yang PLTS rooftop ini Pak Pais ya. Jadi memang sekarang yang Pak Pais bilang tuh bener Pak, Coca-Cola itu sudah mengarah ke sana gitu. Dia energinya harus green. Bahkan tidak hanya Coca-Cola Pak, saya pernah juga dinas di PLN Pelayanan, itu ada satu pabrik Yamaha, dia itu sudah punya roadmap gitu ya sampai dengan 2025 atau 30 sama saya. Nah, itu dia seluruh listriknya harus energi terbarukan, Pak. Dia tidak boleh lagi mendapatkan energi dari fosil. Jadi sudah dari induk atau ownernya langsung Yamaha lah. Jadi dia harus listriknya dari energi terbarukan. Jadi kalau saya berpendapat sih ke depannya memang eh, pemanfaatan energi terbarukan bisa tercapai, Pak. Cuman memang harus kolaborasi gitu ya. Tidak bisa PLN saja, tidak bisa swasta saja, atau tidak bisa hanya pemerintah mengeluarkan regulasi. Jadi kalau boleh regulasi dari SDM, cuman kalau nggak ada yang ngejalanin secara kolaborasi ya tidak bisa tercapai juga. Mungkin gitu Pak Wais. Ya, menarik ya tadi share dari Pak Robin dari sudut pandang PLN. Mungkin sebelum disambung dengan teman-teman yang lain ya, kita tahu bahwa saat ini kan ada program subsidi EV, ya, electric vehicle, baik untuk motorcycle maupun roda 4 dengan jumlah yang tidak sedikit sebenarnya. Kalau kita lihat untuk motor itu di angka 7 juta ya. Kalau untuk yang konversi itu sampai 10 per unitnya. Kemudian untuk mobil berapa? Kalau nggak salah 70 ya. Up to 70. Sedangkan kalau misalnya tadi program listrik masuk desa dari PLN itu kan sebenarnya kalau untuk membuat satu rooftop ya solar house system itu sebenarnya berapa sih biayanya Pak Robin? Kayaknya nggak mahal-mahal amat ya kalau untuk off grid. Iya Pak. Jadi kalau sifatnya per rumah mungkin nggak terlalu mahal Pak. Tapi kalau kita bicara PLTS yang komunal grounded di tanah Pak, itu kan biayanya kan dihitung dari mulai pembebasan lahan gitu Pak ya, perizinan. Nah itu jadi mahal gitu Pak kalau saya lihat ya. Sedangkan kalau di PLTS atap sebenarnya izin itu tidak ada ya. Kalau saya baca-baca ya, paling izin hanya instalasi saja yang biaya biaya apa biaya SLO ya, SLO instalasi PLTS atapnya. Tapi kalau kita bicara grounded itu biayanya mulai dari banyak faktor gitu Pak, dari mulai pembahasan lahan, perizinan sampai konstruksi itu bisa jadi mahal jadinya gitu Pak. Oh, kalau holistik jadi tinggi ya. Tapi Ya, kalau betul tadi Pak. individu hanya satu rumah itu memang jatuhnya murah ya. Tapi ketika Ya, kita ngomong sistem harus ada BMS-nya, harus ada terusnya pembebasan lahan itu jadi tinggi. Oh, oke oke oke. Oke, kalau dari Bu Ratih gimana? Insight apa yang di Iya, saya mau tanya juga sih sebenarnya sama teman-teman. Jadi dulu itu saya pernah ikut ikut membantu di mana program Desa Mandiri ya. Dulu tuh ada di PLN tuh. Kebetulan saya bukan orang PLN, bukan orang PLN nih. Cuma saya pernah waktu dulu itu ikut membantu untuk program Desa Mandiri di PLN, di mana desanya itu memang dia cuma 3 jam dapat listrik ya, dan itu pun sisanya pakai Petromax ya. Itu di daerah Yogyakarta, Gunung Kidul itu dulu itu. Nah,
Tapi di sini kan programnya aku memberikan penginstalan PLTS. Waktu itu sudah zaman itu tuh sudah dilakukan untuk penginstalan PLTS ya. Namun yang saya tanyakan, karena saya nggak sampai selesai endingnya banget, artinya setelah dia diberikan PLTS, dibangun lah ya. Lalu apa yang dilakukan PLN untuk menjaga agar tetap berlangsung apa yang telah diinstal? Karena notabene kalau di daerah itu terus terang aja, kita pernah juga memberi apa yang air ya PAM itu tuh hilang semua tuh barang-barang dipretelin. Nah ini dia dipasang PLTS di mana mereka juga nggak paham bagaimana cara menginstalnya, bagaimana cara ngebenerinnya kalau misalnya ada kesalahan gitu ya ataupun ada kerusakan. Tapi diberikan nih oleh PLN biar terenergize lah daerah situ kan. Cuman apa yang setelah itu apa yang dilakukan? Ketika sudah diberikan, sudah bisa lah ya. Lalu kalau misalnya ada kerusakan, apakah ada terjadi pemantauan setelah itu? Karena ujung-ujungnya nanti takutnya gagal kayak yang PAM nih. PAM udah gagal soalnya. Akhirnya nggak jalan lagi. Itu yang pertama. Terus yang kedua sebenarnya tadi juga saya pengen mengomentari terkait energi air ya. Karena yang saya tahu kan Indonesia kan negara kepulauan di mana air lautnya juga sangat tinggi, di mana perairannya juga banyak. Kenapa tadi tuh potensi energinya tuh lebih ke arah yang matahari ya. Saya tadinya berpikir kenapa nggak yang air yang lebih banyak, tapi sudah terjawab Pak. Karena begitu Pak Frederick memberikan informasi ternyata benar PLTA yang lebih berkontribusi ya untuk di nasional. Itu sih yang ingin saya sampaikan. Mungkin teman-teman PLN ya. yang PLN bisa menjawab pertanyaan saya, karena saya sempat ikutan waktu itu. Ya silakan, ini ada Pak Salman, ada Pak Angga nih. Mau dari mana dulu nih? Pak Salman? Mungkin Pak, Pak saya Daniel. Daniel Pak Oke. dari PLN, tapi tadi saya lupa apa maksudnya terlambat join Zoom-nya jadi belum Oke. absen. Nanti kita absen di akhir ya. Ya Pak. Izin memberi tanggapan Pak untuk yang tadi dibilang sama Mbak Rati, itu kondisinya kayak saya dulu sebelum di Jakarta juga pernah penempatan di daerah rural di isolated juga Pak, di Maluku Utara, garis terluar Pak. Nah itu di situ kondisinya ada PLTS yang memang sudah dibangun oleh ESDM, tapi terbengkalai Pak. Jadi dalam hal pemeliharaan itu kalau nggak salah kapasitasnya lumayan Pak untuk satu desa, tapi itu kondisinya terbengkalai karena tidak ada kejelasan antara ini tanggung jawab operasional dan Recording stopped. artinya apakah dari PLN atau dari pemerintah setempat. Karena begitu kita menghubungi dari pihak PLN, menghubungi pemerintah setempat juga mengatakan administrasinya dari Kementerian SDM belum selesai atau seperti apa gitu Pak. Nah, itu salah satu kendala untuk energi terbarukan di daerah-daerah yang kayak pulau-pulau terluar seperti gitu Pak. Dulu tempat saya Recording in progress. saya pekerjaan. Nah, terus habis itu lalu untuk yang lainnya mungkin konsep dari energi terbarukan di pulau-pulau terluar nantinya ada seperti angin dan arus laut itu mungkin untuk Ambon itu lumayan Pak, arus lautnya itu lumayan besar juga, cuman belum ada, mungkin kalau kemarin itu kalau saya nggak salah untuk dana risetnya itu lumayan tinggi Pak, lumayan mahal Pak. Nah paling itu sih Pak, sekedar insight dari saya Pak. Oke, terima kasih Pak Daniel. Jadi terkait dengan pembagian tanggung jawab ya tadi ya, kejelasan tanggung jawab baik itu untuk investasi itu udah jelas, sudah diberikan, tapi untuk operasional maintenance-nya itu yang jadi PR kemarin ya untuk program-program tersebut. Seharusnya kalau menurut saya itu sudah terpikirkan tuh oleh si pemberi program harusnya ya, ketika mereka memberikan atau melakukan program tersebut. Entah ada gimana mungkin nanti bisa dijelaskan dari sisi tadi ya, si pemilik program.
Tadi terkait dengan air ya, ternyata memang untuk energi apa namanya ocean itu kan karena Indonesia itu negara kepulauan seharusnya tadi memiliki teknologi yang memiliki sumber energi yang cukup besar dari air khususnya dari ocean. Tapi sejauh ini di dunia pun itu masih uh, belum terimplementasi dengan besar ya terkait dengan ocean di mana kita bisa memanfaatkan arus ombak bawah laut dan juga ombak ya surface naik turun untuk menghasilkan listrik. Mungkin kalau itu teknologinya sudah mature itu bisa jadi alternatif seperti itu ya sehingga bauran bisa meningkat. Mungkin seperti itu kali ya. Pak Faiz. Ya, Kan. setahu saya ada 2 inisiatif Pak dari PLN yang diberikan gitu ya untuk masyarakat di daerah 3T. Ini pilot project di Sorong kalau nggak salah di Sorong. Nama inisiatifnya itu inovasi ya, adalah Supersun. Jadi apa panjangannya itu Sorong Surya untuk Negeri belakangnya. Sun gitu ya. Mungkin pernah dengar juga teman-teman. Di mana teman-teman PLN itu mencoba untuk memberikan listrik kepada area-area yang memang sulit untuk ditarik kabel gitu ya. Kabel tegangan menengah atau tegangan rendah karena wilayahnya cukup terpencil gitu ya. Nah, ini kita punya program itu adalah Supersun. Supersun itu alat, dia terdiri dari solar cell gitu ya. Kemudian nanti si listriknya itu masuk ke ada perangkat compact. Jadi udah all in one di situ, udah ada inverternya, udah ada baterainya. Nah, itu nanti untuk pelanggan-pelanggan desa gitu ya, pelanggan-pelanggan rumah yang memang bebannya nggak terlalu besar gitu ya. Mungkin ya cukup untuk lampu, cukup untuk cas HP gitu ya. Mungkin untuk ya cas laptop gitu ya untuk belajar anak-anak itu bisa. Dan kemudian inisiatif kedua tuh tabung listrik ya, Thalis gitu ya. Habis. Ini bagaimana idenya adalah kita bikin satu power bank dengan kapasitas cukup besar. Kemudian kita bikin satu centralized charging point gitu ya. Misalkan ya sekian kilometer gitu ya, di agak ke kota, listrik PLN sudah masuk di situ, kita bikin charging point di situ. Nanti masyarakat itu bisa ngisi sebagaimana tabung gas gitu ya, makanya namanya tabung listrik. Antara dicas atau ditukar dengan baterai yang sudah penuh gitu ya. Nah, di si tabung listrik ini dibawa ke rumah bisa untuk pencahayaan dan seterusnya. Nah, dari PLN seserius apa inovasi ini gitu ya, dua inisiatif ini, saya kira di Puslitbang kami kemarin sempat terlibat dalam pembuatan standar SPLN-nya Pak. Jadi si Thalis dan Supersun ini sudah di SPLN-kan sehingga bisa dibuat sebetulnya oleh siapa saja gitu ya. Bisa dibuat oleh manufaktur pihak ketiga gitu ya. Dan kemudian secara gotong royong dengan inisiatif dari Pemda, dari swasta gitu, ini bisa sama-sama membantu listrik di 3T juga gitu ya. Mungkin itu juga masuk ke dalam ya untuk mengatasi masalah tadi ya, kesulitan listrik di daerah-daerah 3T. Sekian Pak Faiz. Terima kasih Pak Angga. Tadi Pak Arya Tama ya mau menyampaikan sesuatu? Iya Pak, kalau saya mau ngasih ini ya pendapat dari sisi OM ya, Operation and Maintenance. Saya kan dari Nusantara Power, jadi yang mengoperasikan dan memelihara ya. Jadi untuk apa namanya yang PLTS asetnya PLN itu kenapa apa namanya seperti kurang ya pemeliharaannya kurang gitu kan. Mungkin kalau yang saya lihat dari video Prof Rin yang menjelaskan tentang potensi-potensi energi di Indonesia, lalu dari bukunya itu ada langkah-langkahnya ya. Mungkin kalau dari saya mungkin nambahin satu langkah mungkin ya. Itu kompetensi SDM-nya gitu ya. Kompetensi SDM-nya itu terkait PLTS ini bukan hanya apa yang dijelaskan materi seperti di kuliah gitu loh. Jadi apa namanya
sel surya itu PN junction gitu-gitu kan ya. Terus habis itu array gitu-gitu. Nah, levelnya harus lebih naik lagi gitu di operation maintenance-nya, operation maintenance sel surya. Saya yakin juga di sini walaupun lulusan elektro semua udah pernah ngoperasiin IV curve di PLTS juga belum tentu, saya yakin belum tentu semua bisa gitu kan ya. Nah, itu kendalanya itu awalnya itu pasti ada di SDM. Jadi kompetensi kita sebagai Nggak pusing lagi kuliah pemelihara ini. gitu kan ya. Karena udah beberapa tim kami juga ditunjuk ya sebagai revitalisasi aset PLTS di daerah terluar yang sudah terbengkalai itu. Ya mereka awal-awalnya pasti bingung juga jadinya. Ngoperasin apa-apa nggak bisa gitu kan. Jadi ya SDM-nya itu perlu ditingkatkan. Nah, seperti yang baru yang di NP ini di Cirata itu yang apa namanya, yang di berita yang digaung-gaungkan itu kan 142 MVAC ya, MWAC ya. Nah itu itu juga kan kita pakai kontraktor gitu ya, jangan sampai SDM kita mau iya-iyain aja gitu sama kontraktornya. Artinya kalau dari sisi kita harus ada yang expert bisa meninjau semua kontraknya. Nah kemarin habis training juga gitu ya Pak ya di Cirata terkait PLTS ini. Dari PLTS Ciratanya juga belum terlalu bisa ikut banyak gitu ke dalam proyek, masih dipegang sama orang proyeknya. Jadi kalau menurut saya SDM sih Pak paling penting untuk, mungkin ada nggak dari UI gitu ya Pak, selain pelatihan apa namanya dari teori-teori sel suryanya, ada nggak operation maintenance atau sistem dan desain deh, desain dan sistem dari UI itu udah pernah ada belum Pak ya? Oke, jadi sebelumnya menarik ya. Jadi ketika lagi kembali ke masalah kompetensi ya. Jadi memang 2012 ya waktu itu kita pernah UI kerjasama sama salah satu company di Jerman untuk melakukan sertifikasi PV ini, solar tech, kerjasama kemudian salah satu company di Jerman, dan juga membawa saya mendengar berita atau terkait dengan itu. Tapi memang seiring berjalannya waktu program itu menghilang ya, meredup, entah karena tadi kebutuhan yang kurang banyak peminatnya, seperti itu. Data dan apa namanya artificial sistemnya pure fokus Izin Pak, ke sana. putus apa Pak internet Faiz, saya ya? Pak Faiz putus-putus kayaknya Pak Faiz ya. Cek suara saya aman? Ya, lumayan Pak. Oke, jadi kalau tadi ditanya terkait UI, kita sebenarnya dulu pernah punya program kerjasama sama salah satu perusahaan di Jerman terkait dengan pelatihan, instalasi, dan juga sertifikasi. Ya, itu di 2012. Kemudian saya berangkat ke UK 2015. Nah, saya nggak tahu tuh lanjutannya. Mungkin nanti saya bisa cari tahu lagi ya. Waktu itu kerjasama UI, kemudian perusahaan tersebut, sampai ada 2 dosen kita yang dilatih ke sana sebelum nanti jadi TOT, Trainer of Training. Nanti saya coba cek lagi. Terus terkait dengan project tadi ya, sayang kalau misalnya ternyata banyak dari SDM kita yang belum sampai ke mahir ya, karena kalau Pak Arya ini berarti masuknya kemana Pak? Saya sih ditempatinnya di PLTGU Pak, di Muara Tawar. Cuman ya suka dikasih training ke Cirata baru-baru ini, baru-baru ini aja. Kalau yang dari Ciratasnya sendiri udah ada tim yang fokus ke PLTS yang baru dipasang kemarin Pak?
dia cuman apa ya, ngawal konstruksi aja, jadi belum megang full operasi dan pemeliharaan. Yang megang operasi dan pemeliharaan tuh baru bukan yang di floating ya, di 1 megawatt yang di atas rumput aja, yang untuk yang floatingnya masih Oh, dipegang sama itu sih. Untuk sekarang. oke. Nah itu ya yang jadi PR kita, gimana para pimpinan itu bisa membuat satu task force untuk mengejar ketertinggalan kompetensi khususnya di bidang PV system tadi itu. Oke, Izin Pak silakan. menanggapi lagi. Kalau untuk yang istilah gini, kita yang udah mungkin di bidang-bidangnya aja kan butuh pelatihan atau butuh sesuatu hal yang meningkatkan kompetensi untuk diri kita ya. Yang saya mau balikan kembali nih, ketika di daerah-daerah itu diberikan program-program dari pemerintah terkait elektrifikasi, lalu diberikan peralatannya, tapi untuk kompetensi di SDM-nya itu kalau saya lihat sih kayaknya masih kurang ya diberikan ya ke daerahnya. Saya kurang tahu sih apakah ada program lanjutan, karena seperti ini, ketika saya terus terang aja, ketika saya dulu membantu itu sangat amat sulit untuk menginfokan, jangankan kompetensi gimana caranya perawatan dari PLTS yang diberikan ya. Ini untuk sekedar, halo ini PLTS tuh mahal loh, jangan dijual ya, jangan dipretelin ya, jangan diapa-apain ya. Itu aja sangat sulit untuk diinformasikan. Ditambah lagi, apalagi mau dikasih ilmu ya Pak ya. Itu, aduh Bu, kita repot deh kalau ngedengerin ginian, mau cari makan aja. Nah, itu kan lebih ke arah, kalau di daerah dulu seperti itu sih kendalanya. Akhirnya ujung-ujungnya balik lagi, terkendala lagi, akhirnya terbengkalai maksudnya. Apa yang sudah diberikan gitu. Jadi artinya kita sendiri aja yang sudah mungkin tahu sadar akan kompetensi itu aja masih perlu gitu ya. Apalagi di sana yang emang mereka juga udah nggak mau gitu, nggak mau tahu gitu untuk terkait bagaimana pemeliharaan atau maintenance atau perbaikannya gitu ya. Begitu, Ya, Pak. terima kasih Bu Ratih. Ya, mungkin dari yang lain nih yang belum bersuara. Ya itu sih Bu, maaf Pak, nanggapin dikit. Jadi apa namanya, nggak semua orang mau ditempatin di luar Jawa ya gitu ya. Nggak semua orang pintar mau ditempatin di daerah gitu kan ya. Nah itu makanya mungkin di bukunya Prof Nen kan udah ada tuh apa tuh di langkah-langkahnya, kan salah satunya dia ngajuin tuh ya, Den itu ngajuin regionalisasi kelistrikan ya. Jadi setiap pulau tuh dia seolah-olah punya direksi sendiri gitu ya. Jadi putra-putra daerah tuh kalau bisa di PLN ya, saya kan subholding nih di PLN, jadi dibagi ke setiap pulau ada direksinya gitu kan. Jadinya nggak susah nempatin orang. Saya juga kalau ditempatin di Maluku mikir-mikir sih Pak, perlu jujur. Ya. Oke, menarik. Lanjut dari yang lain sambil kita elaborasi. Pak Rizky, silakan. Izin Pak Is. Ya. Ya, kebetulan saya bekerja di PLN Indonesia Power Pak. Ya, berkecimpung di bidang pembangkitan juga. Jadi ada beberapa hal yang memang kita perlu perhatikan dari kalau kita bilang transisi energi Pak ya, karena kita akan bergerak dari energi tadi yang fosil menuju energi baru dan terbarukan. Yang pertama kita melihat dari biaya investasinya Pak. Contoh misalnya PLTU itu kita membangun kurang lebih dinilai 100 atau 1000 ya, maaf 1000 US dollar per kilowatt. Sedangkan kalau PLTS itu mungkin dikira nilai kurang lebih 1.500. Jadi secara itu lebih mahal. Mungkin teknologinya sekarang bisa lebih murah, tapi hal yang perlu kita perhatikan untuk mengcover area ini, area PLTS itu membutuhkan cakupan area yang luas. Saya dalam satu
hektar itu dia mungkin hanya bisa membangkitkan sekitar 1 sampai 1,2 megawatt. Sedangkan kalau PLTU sendiri, kalau tempat saya kemarin itu 80 hektar, dia sudah bisa membangkitkan sekitar 1000 megawatt. Jadi mungkin biaya investasi pada alatnya memang lebih murah karena teknologinya semakin maju dan semakin murah juga, tetapi biaya investasi untuk tanahnya juga perizinannya tadi disebutkan akan semakin mahal ke depannya. Dan yang kedua adalah dari sisi harga produksinya. PLTS itu sekitar 1.100 sampai 1.200 rupiah per kWh untuk biaya produksinya, sedangkan PLTU sendiri bisa mencapai hanya sekitar 700 sampai 800 rupiah per kWh. Nah, ini lumayan jauh nih Pak, 300 ini gitu. Kenapa? Ya, harga listrik kita sudah ditetapkan pemerintah. Jadi kalau misalnya ada kenaikan BPP, tentu saja ya akan naik adalah subsidi. Akhir-akhirnya ujung-ujungnya apa? Pajak juga yang dinaikkan. Gitu Pak. Itu dari sisi biaya produksi. Artinya kita saat ini masih menikmati listrik yang murah ya bagaimanapun karena dari biaya produksi yang murah dari PLTU kita. Nah, kemudian yang ketiga dari operasional ini termasuk intermitensi, Pak. Intermitensi. Siang ini dia kalau PLTS atau PLTB itu hanya dengan efisiensi 11%, kurang lebih 11-12%, dia akan sedikit banyak akan mengganggu sistem. Gitu. Kenapa? Karena kita jaga frekuensi 50 Hz. Begitu turun dia harus ada turun bebannya, pembangkitnya. Dia harus ada pembangkit lain yang menggantikan. Nah, ini kalau kita mengoperasikan dengan menggantikan intermitensi itu dengan gas yang dalam tanda kutip biaya produksinya, biaya pokok produksinya sekitar 1.800 sampai 2.000 rupiah per kilowatt hour, jelas rugi Pak. Karena kita harga jual paling di 1.300 sampai 1.500 kan. Nah, apa yang akan dilakukan? Akhirnya PLTU lah yang akan dijadikan sebagai untuk mengakomodasi intermitensi tersebut. Akhirnya apa? Akan dikembangkan namanya flexible power plant. Ya, PLTU ini yang seharusnya dia menjadi beban dasar, dia kemudian akan diubah, ditransformasi menjadi PLTU yang lebih fleksibel. Lebih fleksibel ini artinya apa? Dia harus bisa beroperasi dalam technical minimum load, beban rendah. Kemudian dia harus memiliki rem rate atau tingkat kecepatan naik beban yang lebih tinggi, yang biasanya mungkin sekitar 5 megawatt per menit, ini bisa jadi dibuat 25 sampai 30 megawatt per menit PLTU. Luar biasa itu Pak. Dan kemudian startup yang cepat. Ya, biasanya PLTU itu startup itu bisa 8 jam, ini dipaksa menjadi mungkin sekitar 2 atau 3 jam. Nah, untuk itu juga membutuhkan investasi yang besar juga untuk merubah PLTU yang normal itu menjadi PLTU yang fleksibel tersebut. Jadi memang tantangannya sangat besar untuk mencapai transisi energi ini, makanya pemerintah tadi sama PLN juga membuat beberapa langkah ya, milestone bagaimana bisa mencapai 2060 tadi betul-betul bisa net zero emission. Mungkin seperti itu Pak insight dari saya Pak sebagai perbandingan. Terima kasih. Terima kasih ya. Tadi ada keyword menarik terkait flexibility tadi ya. Bagaimana kita saat ini masih bauran kita ditunjang oleh PLTU, sedangkan itu diminta untuk lebih fleksibel untuk memenuhi kebutuhan. Mungkin saya butuh 2 orang lagi nih sebelum kita tutup. Insight dari siapa nih yang mau share? Yang belum bersuara nih, silakan nih. Pak. Belum kita tutup, silakan Pak. Pak, Rio Pak. Menurut saya terkait dengan rencana pencapaian bauran energi kita,
eh, saya yakin akan mencapai, Pak. Cuman memang jalannya akan lambat. Nah, tantangannya adalah mungkin yang pertama dari sisi kebijakan ya, Pak ya. Kebijakan pemerintah, di mana memang dalam mendorong ini butuh butuh apa ya, tadi ya Bapak bilang tuh seperti task force, Pak ya, butuh task force dari pemerintah sehingga agak memaksa supaya semua pihak bisa eh, memulai untuk menggunakan energi terbarukan. Misalkan saja dengan menggunakan metode eh, apa namanya, reward and punishment misalkan. Eh, tapi kan mungkin itu belum belum bisa ya, belum bisa kita lakukan. Contohnya kan seperti Coca-Cola, mungkin ya Coca-Cola itu kan sudah mengaplikasikan, mungkin dia dari top manajemennya sudah memastikan harus menggunakan energi terbarukan. Kemudian juga dari sisi kebijakan untuk perizinan, karena untuk infrastruktur dari EBT ini butuh lahan yang luas, Pak, lahan yang luas dan lokasi yang luas juga. Contohnya untuk kebetulan saya dari PLN unit induk pembangunan, Pak, untuk pembangunan di mana kami ada rencana pembangunan uh, wind turbine ya di daerah Pandeglang. Itu dimulai sejak tahun 2022 ya, 22 itu udah mulai diinisiasi sampai dengan sekarang tahun 2024 ini masih berproses di FS-nya, Pak. FS-nya itu kaitannya dengan perizinan juga. Kemudian ada juga dulu kalau di Bandung itu mungkin ada Cisokan ya. Cisokan itu sebenarnya dia sudah diinisiasi sejak tahun 2011. Bayangkan dari tahun 2011, di mana tahun 2011 itu sudah ditandatangani loan agreement-nya. Baru selesai proyeknya itu di tahun 2022 itu baru untuk akses road-nya saja, Pak. Itu baru akses road-nya aja, belum ininya, belum proyek sebenarnya. Nah, itu terkait dengan kebijakan. Kemudian dengan pendanaan juga, pendanaan udah pasti kita tahu semua untuk ya, investasi EBT ini sangat mahal ya. Mungkin tadi sudah banyak dijelaskan tadi dari Pak Rizky, perbandingan antara akhirnya tetap menggunakan PLTU misalkan itu juga menjadi pertimbangan juga. Kemudian dari sisi teknologi juga sih Pak, menurut saya teknologi udah pasti di Indonesia sendiri belum bisa maksimalkan dari buatan dalam negeri itu sendiri ya. Maksudnya kita masih tergantung dari negara lain yang akhirnya kita masih tergantungan untuk bergerak ke arah EBT. Setelah itu sumber daya juga tadi benar juga tadi ada sumber daya itu kaitannya dengan operatornya sendiri dari orang-orang yang berkecimpung di kelistrikan masih banyak Pak yang masih perlu diedukasi ya. Misalkan dengan pelatihan ataupun dengan sertifikasi. Karena memang ya dari awal kita belum bisa dibilang belum serius untuk percepatan ke arah EBT. Mungkin itu Pak dari pandangan saya mengapa sampai dengan saat ini EBT di Indonesia ini belum efektif ya. Tapi ini mulai bergerak sih Pak sebenarnya tadi yang mungkin saya sebutkan beberapa proyek besar yang sudah mengarah sana tapi memang berjalan lambat. Mungkin itu Pak dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Rio ya tadi atas insight-nya untuk melengkapi insight dari teman-teman sebelumnya. Last one mungkin dari Saskia nih. Mau disampaikan sesuatu? Silakan. Iya, izin ya Pak. Sebenarnya saya bukan dari PLN atau dari pemerintah, jadi ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Di sini kan di videonya Prof. Rinaldi ada problem statement nasional ya Pak. Di sini yang disebutkan permasalahan kekurangan dan krisis energi yang terjadi itu bukan karena Indonesia tidak mempunyai sumber daya energi, tapi karena Indonesia belum menemukan tata kelola yang tepat untuk Indonesia sendiri. Saya ingin bertanya sama Bapak Faiz dan teman-teman yang dari PLN ataupun yang dari pemerintah, menurut teman-teman dan Bapak sendiri, gimana sih tata kelola yang baik gitu untuk Indonesia, di mana
dengan sebanyak problem yang tadi sudah disebutkan sama teman-teman. Terima kasih. Oke, mungkin Pak Salman mau menyampaikannya. Silakan. Ya, ini berdasarkan apa yang kami pahami ya Pak. Dan mungkin dari pertanyaan general Mbak Saskia tadi tidak bisa saya jawab secara menyeluruh. Namun beberapa tahun terakhir ini yang kami ketahui di PLN sendiri kan sudah menawarkan program REC ya, yaitu Renewable Energy Certificate, di mana program ini ditawarkan utamanya memang yang menjadi pelanggan adalah industri-industri besar atau pabrik-pabrik gitu ya, yang secara permintaan juga mereka menginginkan penyaluran energi itu dari energi terbarukan atau disebutnya green energy atau energi hijau. Kalau dilihat dari grafiknya, memang dari tahun 2022 1,7 T meningkat jauh di 2023. Ini merupakan salah satu program unggulan yang beberapa kali kami dengar dari jajaran direksi menjadi salah satu bentuk dukungan penuh dari PLN dalam menyongsong net zero energy ini. Setahu kami juga sistem ini kan memang di sisi lain ini model marketing ya, tapi di sisi lain juga secara monitoring ini ada monitoringnya yang langsung dari California menggunakan APX TIGRS. Saya juga secara detail belum bisa menjelaskan. Namun yang perlu digarisbawahi di sini PLN dari berbagai sektor pun sudah bergerak. Salah satunya juga penetrasi ke industri dengan menjual energi hijau itu sendiri. Mungkin itu bagian kecil yang bisa saya jawab dari pertanyaan Mbak Saskia. Terima kasih. Terima kasih Pak Salman. Ada lagi dari PLN yang belum bersuara? Mungkin bisa melengkapi. Ada yang mau ditambahkan dari teman-teman tadi yang lain yang belum bersuara di sini? Pak Enggar? Hadir Pak Octavius Enggar? Oke, dari Bu Saskia gimana? Ada yang mau komentari? Izin Pak Pais mungkin tambah sedikit untuk jawabannya Bu Saskia. Nah, memang benar kalau sekarang problemnya di pemerintah itu terkait dengan tata kelola Pak ya, tata kelola. Jadi ada tata kelola perizinan itu memang paling apa namanya paling di inilah disoroti Pak. Jadi ya mungkin kalau dari sisi kalau kita sendiri apa namanya dari sisi pemerintah itu tata kelolanya ya dibuat secara ini Pak, secara digitalisasi online dalam arti ya tidak ada lagi bisa ini face to face, jadi via digitalisasi dalam arti untuk mempercepat proses perizinan Pak. Jadi memang benar tata kelola itu sebagai PR yang paling besar Pak terkait dengan ini. Jadi mungkin salah satu solusinya digitalisasi yang dilakukan Pak. Terima kasih. Oke, mungkin untuk mengakhiri diskusi kita sore ini ya, jadi terkait dengan potensi energi di Indonesia. Tadi kalau kita lihat kita bisa membagi secara garis besar dari energi fosil ya dan juga renewable energy. Nah tadi teman-teman yang memiliki data sudah menyampaikan kepada kita bahwa bauran energi terbarukan di Indonesia masih terbatas ya, masih setengah dari target kita, sehingga itu ada permasalahan ya, itu ada permasalahan yang tadi sama-sama kita dengarkan permasalahannya di mana. Nah untuk kelas ini ya nanti ada tugas ya, teman-teman cukup menulis 1 halaman ya terkait dengan permasalahan yang ada tadi, kemudian bagaimana men-solve terkait dengan transisi energi ini mulai dari yang existing menuju target bauran agar bisa tercapai. Nah itu nanti tolong teman-teman buat dalam 1 halaman cukup, kemudian nanti disubmit ke Mas
di sini udah pada bisa akses emas kan ya? Nanti saya akan buka aksesnya untuk emas. Seperti itu. Apakah ada yang mau ditanyakan? Izin Pak, bentuknya paper 2 kolom atau gimana Pak? Pakai Word, nanti ininya PDF 1 kolom biasa, 1 halaman. Jadi dibuat compact sehingga nanti kita tahu idenya apa. Jadi yang nanti akan dinilai itu adalah idenya, memetakan masalahnya apa, men-solvingnya bagaimana. PDF ya Pak ya? PDF. Jadi kurang lebih nanti saya akan terima sekitar 19 pemetaan masalah dan juga usulan solusinya. Izin Pak untuk deadline pengumpulan tugasnya Pak. Karena deadline-nya sebelum kelas selanjutnya. Sebelum kelas Pak Faiz selanjutnya Pak. Minggu depan berarti ya. Soalnya di videonya Prof Rin itu ada tugas juga Pak. 1 halaman membuat resume bukunya Prof Rin Pak bab 1 gitu. Oke. Berarti kalau kayak gitu sebelum kelas saya selanjutnya lagi ya. Berarti 2 minggu lagi. Oke. Pak Faiz boleh nanya Pak Faiz? Oh ya, sebelum saya tutup, teman-teman udah pada punya buku? Belum Pak. Sudah diambil tapi belum terdistribusi Pak, karena kan belum ketemu lagi ya Pak. Masih harusnya memang baru sekarang. diambil kemarin. Betul, ini harusnya sekarang ya. Kita coba. Jadi kalau bisa teman-teman bisa terima kapan tuh? Jadi tolong didistribusikan ya, diatur gimana biar bisa terdistribusikan. Akan ketemu kapan lagi? Insya Allah kemungkinan nanti setelah puasa, rencananya akan diambil Senin kayaknya. Senin Pak. Senin. Senin. Senin ya. Jadi kalau bisa dapat Senin, silakan langsung didistribusikan. Berarti temu darat teman-teman semua dapat, kemudian bisa dikerjakan. Untuk tugas saya tadi terkait permasalahan dan juga solusi usulan dari teman-teman itu bisa dikumpulkan minggu setelahnya. Pak Faiz izin Pak. Ya silakan Pak Rizky. Itu untuk permasalahan apakah kita masalah secara global atau bisa membahas khusus pada case-case tertentu saja Pak, misalnya dari sisi biaya atau dari sisi itu tidak harus global gitu Pak, gimana Pak? Ini menarik ya. Jadi pertama, kalau misalnya kita ini, saya ingin memberikan kepada teman-teman semua gambaran bagaimana kita berpikir ilmiah, terutama nanti pada saat membuat jurnal atau paper conference. Jadi ketika kita membuat problem statement, kita mulai dari yang permasalahan global, ya, permasalahan global terkait energi di Indonesia itu apa aja. Kemudian nanti Anda mengerucut, teman-teman mengerucut dari permasalahan-permasalahan itu mana yang mau difokuskan untuk usulan solusinya. Seperti itu. Jadi nanti usulan solusinya itu ide teman-teman semua untuk membahas salah satu dari begitu banyak permasalahan yang ada. Sehingga gambaran saya nanti beda-beda nih ide yang mau diusulkan. Kopi Pak, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan tadi ya untuk klarifikasi. Ada lagi yang dari yang lain? Topiknya yang bauran energi itu Pak ya tadi ya? Tidak tercapai ya Pak? Ya, betul. Potensi Indonesia energinya bagaimana, kemudian kita punya target RUKN tadi, bauran energi berapa, tapi ternyata tadi ada masalah belum tercapai. Masalahnya di mana? Usulan solusinya apa? Clear ya? Pak Faiz mau nanya. Berarti untuk poinnya yang poin besarnya adalah kita menuliskan masalah, poinnya ya. Yang kedua adalah problem solving gitu ya Pak? Problem solving dari permasalahan. Berarti dua poin aja itu Pak? Ya. Oke. Nggak ada ide terobosan? Nanti teman-teman bisa tuh ngambil reference. Jadi idenya itu boleh ide liar ataupun ide yang memang punya reference dasar. Ya. Nanti disitulah nanti kami akan melihat sejauh mana teman-teman bisa mengelaborate source yang ada atau gagasan-gagasan baru seperti itu. Sejauh mana bisa mendetailkan permasalahan, kemudian mencari solusi dari permasalahan tersebut. Apakah clear? Izin Pak Faiz bertanya Pak. Silakan. Untuk tugasnya ini berarti sampai hipotesa permasalahan tersebut Pak ya, yang diperoleh dari referensi jurnal, materi sebagainya. Kemudian ada batasan jumlah halamannya kan Pak? Nah tadi saya bilang 1 halaman. Kira-kira
bisa dibuat satu halaman. Jadi orang yang baca itu langsung bisa dapat semuanya. Kebayang nggak teman-teman? Jadi teman-teman pernah ngeliat ini nggak, bikin poster ya, poster yang cuma satu halaman tapi itu berisi latar belakang, kemudian berisi masalah, metodologi gimana menyelesaikan masalah itu, dan seterusnya sampai conclusion dan reference. Pernah melihat nggak contohnya? Nah, kalau misalnya pernah, secara integritas gitu Pak. ya betul, betul, kurang lebih teman-teman diminta untuk buat hal itu. Maaf Pak. Ini berarti jatuhnya paragraf ya Pak ya? Bentukannya langsung paragraf ya, satu halaman aja. Ya, Satu oke. halaman. Oke. Kalau tidak ada, kita akan ambil absen kedua ya. Tadi absen pertama sudah diambil, absen kedua, tolong yang belum buka kamera, kita akan ambil. Tolong di request Pak. Siap? Oke. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih semuanya atas diskusi aktifnya hari ini. Mudah-mudahan di 2 minggu lagi. 2 minggu lagi itu berarti puasa ya? Iya, Pak. Oke, agak sayang ya. Belum Pak, belum. Belum ya? Kalau misalnya belum, mudah-mudahan Belum, kita Pak. bisa ketemu darat ya. Mudah-mudahan sebelum puasa kita bisa ketemu darat, karena tadi pada saat berpuasa kemungkinan kita akan bertemu online. Oke, saya cukupkan. Terima kasih atas kerjasama semuanya. Salam sehat, salam juang buat semuanya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. kasih Pak. Terima kasih Pak.